Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan cara input produk, berikut cara mencari produk yang akan kita jual. Pertama kita awali dari produk dulu. Cara mencari produk yang bagus untuk kita jual yaitu dengan dua cara, yaitu satu, cari produk secara manual, yaitu dengan cara misalkan kita mau jual jas hujan, misalkan kita ketik di kolom pencarian jas hujan, ketik enter. Ini setelah itu kita sortir, jangan lupa sortir berdasarkan penjualan. Lalu kita setting daerahnya Jabodetabek, karena supplier yang akan kita ambil area Jabodetabek. Ini produknya udah muncul, misalkan kita mau ambil yang ini kita pilih masing-masing, jadi kita ambilnya dari produk bestseller, kita bisa pilih satu-satu. Nah, cara yang kedua yaitu berdasarkan kategori. Misalkan kita mau jual produk mainan anak, misalkan kita klik mainan dan hobi. Nah, ini di sini ada mainan remote control atau mainan anak. Misalkan kita fokus di mainan remote control, kita klik. Nah, kita jadi untuk yang cara kedua kita nggak searching dari kolom pencarian ini. Biasa kita sortir penjualan, lalu lokasinya setting Jabodetabek. Nah, kita bisa jualan produk yang ada di sortiran ini, bisa ini atau ini sampai ke bawah, tergantung berapa banyak yang akan kita jual. Nah, setelah dua cara itu kita ketahui, pertanyaan selanjutnya, kita menjual produk berdasarkan penjualan ini atau mau dengan cara lain. Misalkan kalau mau berdasarkan bestseller, berarti yang kita jual berarti produk yang ada di bestseller ini, yaitu penjualan terbanyak. Kita ambil satu-satu, dibuka, misalkan dibuka di tab baru di sini, buka semuanya, buka, lalu kita input. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa juga kita fokus pada satu supplier. Misalkan di sini kita lihat penjualan terbanyak yaitu dikuasai oleh toko Jakarta Hobi. Di sini Jakarta Hobi berarti toko ini udah punya reputasi bagus, penjualan juga udah banyak. Jadi kita jual semua produk dari Jakarta Hobi ini, agar misalkan ada konsumen beli produk banyak item, jadi kita nggak pusing-pusing, jadi kita semuanya produk diambil dari toko yang bersangkutan, jadi bisa dikirim dalam satu paket. Kita klik Jakarta Hobi ini,
kita tunggu, mungkin ada keterlambatan dari Tokopedia-nya. Baik, karena untuk membuka toko di sini saat ini sedang terjadi gangguan dari Tokopedia-nya, mungkin secara sekilas itu yang bisa saya jelaskan. Jadi produk yang kita jual itu semuanya berasal dari toko yang kita pilih. Jadi ambil semua produk mainan dari toko ini. Nah, setelah kita udah tahu cara mengambil produk, langkah selanjutnya bagaimana caranya menginput produk. Input produk yaitu ada dua cara, yaitu cara pertama yaitu secara manual, yang kedua menggunakan robot yaitu secara otomatis. Kalau secara manual berarti kita input produk satu persatu ke toko kita. Misalkan kita mau jual produk seperti tadi, jas hujan. Nah, untuk mempercepat waktu, berhubung ini ada delay dari Tokopedia-nya, anggap aja ini udah kita sortir penjualan dan lokasinya Jabodetabek. Misalkan kita mau penjualan produk ini, kita klik kontrol, klik kiri biar terbuka di tab baru sini, klik. Nah, misalkan kita mau jual produk jas hujan, jas ponco merek Tiger Head. Nah, ini produknya. Nah, kita jangan lupa di toko kita klik tambah produk. Ini menu-menunya. Nah, yang harus kita isi dari atas ke bawah itu kolom-kolom ini. Nama produk, misalkan ini produknya yang mau kita ambil, berarti nama produknya yang ini. Jadi kita kopas, Ctrl C, kopas di sini. Anggap aja untuk judul ini udah kita tambahkan dengan kata kunci tambahan di depannya. Bebas, terserah kita. Nah, karena ini untuk mempercepat waktu, saya hanya menjelaskan cara input produk saja. Untuk strateginya mungkin sebelumnya udah saya jelaskan. Nah, ini ketika nama produk kita ketikan di sini atau kopikan di sini, untuk kategori itu otomatis direkomendasikan oleh Tokopedia. Ada 3 pilihan di sini. Nah, kita bisa pilih di antara salah satu ini. Anggap aja ini jas hujan pengendara motor. Kita klik ini agar yang kategori di bawah terisi semua. Misalkan kita klik, nah ini otomatis keluar. Lalu lanjut ke bawah yaitu toko produk. Untuk produk, karena gambarnya belum saya ambil, saya coba ambil dengan produk asal ya. Nah, kita coba klik. Nah, nanti kita cari di folder mana posisi gambar tersimpan. Misalkan anggap aja produk ini, kita double klik. Nah, masuk. Setelah masuk, lanjut ke harga eceran.
harga eceran, yaitu harga dari penjual yang ini kita coba markup. Misalkan ini 69.500, kita markup 20.000, anggap aja jadi 90.000. Nah, kita input 90.000. Nah, misalkan kita mau dimasukkan harga grosir misalkan berlaku tiap pembelian minimal 6 biji. Nah, misalkan kita up 10.000, ini 80.000. Oke, lanjut. Beratnya, untuk berat kita bisa lihat di sini 900 gram. Pemesanan minimumnya 1, bisa kita lihat di sini pemesanan minimum 1. Lalu stok di set tersedia, lalu etalase kita sesuaikan karena ini produknya jas hujan. Kita lihat dari supplier etalase di sini dia setting apa, jas hujan setelan. Nah, kita bebas saja itu buat sendiri. Anggap aja di sini karena belum ada, kita tambah etalase, kita masukkan aja, bebas terserah kita jas hujan. Tapi kalau kita udah buat etalase sebelumnya, kita tinggal pilih di sini karena di sini baru ada pelangsing, belum ada jas hujan, jadi kita klik tambah etalase, kita ketik nama etalase yang akan kita buat. Kondisi dan asuransi udah nggak perlu diubah. Untuk deskripsi kita kopas dari ini. Nah, caranya kita menunggu panah di sini di ujung kiri, menunggu panah, diklik, tahan, lalu digeser ke kanan dikit, klik. Nah, langsung biru semua. Nah, kita copy, lalu masukkan ke sini, paste, lalu ketik simpan atau simpan tambah baru. Kalau mau membuat hanya satu ini kita cukup simpan aja, tapi kalau misalkan kita mau lanjut input produk, kita klik simpan dan tambah baru. Klik. Baik, sepertinya Tokopedia memang sedang ada gangguan. Kita coba lagi. Kalau udah ada loading kayak gini berarti itu udah terproses. Nah, berarti kalau udah kosong seperti semula, itu artinya produk udah terinput ke toko kita. Untuk melihatnya, kita bisa lihat di toko kita yang ada gambar rumah ini, klik toko saya, klik, kita buka, lihat apakah produk yang barusan kita input sudah masuk atau belum. Karena Tokopedia-nya sedang gangguan, jadi anggap aja ini produk udah terinput karena emang tadi kita lihat sudah sukses ya. Nah, ini ada, nah ini jas hujan ponco yang tadi. Nah, itu berarti artinya produk tersebut sudah sukses kita input. Baik, sekarang setelah kita tahu caranya input produk dengan cara manual, selanjutnya kita coba dengan cara kedua, yaitu cara input produk secara otomatis, yaitu menggunakan robot. Nah, nanti ini menggunakan robot itu pakai aplikasi Macros. Itu caranya yaitu buka aplikasi yang ada di sini, ini yang kuning hijau ini. Nah, kalau diklik berarti hilang, diklik lagi nah ini muncul. Nanti ada dua robot yang akan kita gunakan untuk akses Tokopedia ini, yaitu add produk dan ding it. Untuk tema produk yaitu makro yang add produk ini. Baik, untuk input produk secara otomatis, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat konsep di
Excel dalam bentuk CSV ya, ingat dalam bentuk CSV bukan Excel workbook. Nah, ini misalkan kita buka Windows baru, kita persiapkan, kita lihat dulu konsep yang harus kita buat. Seperti contoh yang sebelumnya udah dibuat. Ini judul produk, pembelian minimal. Nah, berarti konsep yang harus kita buat, misalkan pertama judul produk, berarti judul produk yang ini kita copy, masukkan ke baris kolom pertama. Ini kalau ada link kayak gini berarti kita cukup klik kanan aja, remove hyperlink. Nah, cara yang kedua yaitu pembelian minimal. Pembelian minimal tadi seperti kita udah ketahui yaitu pembelian minimal 1. Lalu yang ketiga harga eceran. Harga eceran tadi misalkan kita jual produk ini 90.000, udah di markup, jadi kita input 90.000. Lalu yang keempat berat. Nah, berat di sini 900 gram, kita ketikkan 900. Lalu selanjutnya source gambar. Nah, untuk source gambar, misalkan kita tadi ambil gambar di picture ini, misalkan tadi kita ambil produk yang ini. Gimana cara tahunya kita alamat gambar itu misalkan kita secara manual, kita harus misalkan D garis miring produk, terus masuk lagi ke dalam Acai Berry, foldernya dibuka lagi. Nah, ini misalkan filenya 1 JPG. Gimana cara tahu alamatnya? Yaitu dengan cara ini alamatnya sebenarnya di atas, cuman karena statusnya belum itu masih hidden, biar terlihat kita klik yang tanda panah ke bawah ini, klik. Nah, ini alamatnya yang D produk Acai Berry ini. Nah, D produk Acai Berry ini kita kopas di sini. Nah, karena kita produknya tadi ambil yang gambar celana, misalkan di sini, nah ini. Nah, kita bisa tahu alamat ini dari mana, sama caranya seperti ini. Karena ini tersimpannya di itu, sepertinya alamatnya nggak tertulis. Biar lebih mudah, kita ambil contoh yang di folder D aja. Nah, kita folder D buka, terus di produk, anggap aja produk yang kita tadi input, misalkan di folder Acai Berry ini filenya 1 JPG. Karena misalkan kita inputnya untuk toko 1 JPG, nah berarti untuk alamat utamanya yang ini. Nah, ini. Nah, kita kopas, tapi bukan berakhir di sini, nanti garis miring lagi, garis miringnya sama miringnya kayak seperti ini, nanti tambahkan 1 titik JPG. Nah, kita kopas dulu ke sini. Nah, tambahkan garis miring terbalik 1 titik JPG. Nah, setelah source gambar, kita lanjut deskripsi produk. Ini deskripsi produk seperti tadi, kita ambil sebelah kiri ada panahnya, kita klik lalu geser. Nah, setelah ada warna biru, kita copy, Ctrl C, kita masukkan dulu ke notepad, kopas ulang. Nah, ketika mau input jangan lupa di kolom ini jangan langsung di input, jangan langsung di paste di sini, tapi di double klik dulu sampai ada kursor ini. Kita paste di sini.
Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita jangan lupa di wrap text dulu. Kita short tanda panah di atas kolom yang deskripsi ini, di short lalu wrap text, biar tampilannya normal. Nah, langkah selanjutnya yaitu pembelian minimal 6, yang ini harga partai. Itu sekarang kita pembelian minimal 6, kita ketik 6. Nah, ini untuk partainya misalkan tadi di set 80.000. Nah, setelah selesai, anggap aja kita contoh untuk satu produk ini, kita simpan. Dan jangan lupa simpan dalam bentuk CSV, itu koma delimited. Nah, untuk posisi email barusan kita simpan di dokumen iMacros. Jangan lupa, jangan asal simpan, kita harus disimpan di data source-nya, dokumen iMacros, lalu klik data source. Nah, kita bikin nama filenya apa, misalkan testing, misalkan testing. Setelah itu kita save, klik OK, yes. Setelah itu close yang bawah, jangan yang atas ya, yang bawah ini. Save, yes. Nah, setelah selesai kita bisa praktekkan input produk, yaitu dengan menggunakan makro yang add produk ini. Jangan lupa langkah pertama yaitu manage edit produk. Ingat yang dua, yaitu mengubah data source dan loop. Nah, untuk data source-nya kebetulan sama tadi, nama filenya testing.csv. Lalu untuk barisnya kebetulan sama juga di baris pertama ya. Nah, setelah itu kita save and close, lalu ini play. Nah, karena kita hanya prakteknya untuk satu produk saja, jadi kita nggak menggunakan play loop ini, jadi cukup yang di atas. Nah, langkah pertama yang harus kita persiapkan yaitu masuk ke halaman tambah produk. Klik. Sebelum kita jalankan robotnya, kita harus ingat dua, yaitu input kategori, setting kategori. Nah, ini karena tadi sebelumnya udah kita coba input, jadi di sini tersimpan, jadi kita nggak perlu ubah lagi. Yang kedua, kita cek dulu etalase dan status. Nah, untuk etalase udah sesuai, statusnya kita bikin stok tersedia. Nah, setelah itu kita karena ini settingnya udah, makronya udah kita setting, jadi kita sekarang tinggal klik tombol play. Klik. Oke, sepertinya ada kesalahan untuk gambar. Kita cek. Sepertinya itu. Produk. Oh, maaf, karena di laptop saya kebetulan di setting untuk data source-nya saya simpan di D. Saya lupa tadi, harusnya yang file testing ini saya bikin di drive D.
Kalau misalkan di tempat Kang Supri untuk data source itu disimpan di dokumen ini, khusus data source ya. Kebetulan khusus data source saya simpan di D ini, yaitu di data source ini. Nah, ini di sini saya simpan di sini. Jadi kebetulan tadi untuk file testingnya saya simpan di data source yang C ini. Nah, yang ini dokumen macros data source. Nah, kita kopas aja ke sana, kopas, cari di D yang data source ini, kita kopas ke sini. Nah, setelah terinput, kita coba ulang, kita lihat ke bawah, kita ulang aja dari awal, tambah produk. Ini kita cek dulu kategorinya udah, stok di set tersedia, dan ini etalase disusun udah. Untuk setting robot tadi udah, manage edit makro ini udah. Nah, setelah itu kita klik play. Nah, ini sekarang gambar udah terinput. Ini karena ada keterlambatan dari Tokopedia. Untuk deskripsi produk kenapa belum terinput ya? Loh, kenapa jadi hilang? Tadi kan udah ada di sini. Oh, ini sepertinya terhapus. Kita kopas ulang aja dari sini, kopas, masukkan ke sini. Ini udah ada. Kita double klik sampai ada browser, klik, maka sort, block, teks sudah kita simpan. Yes, kita coba ulang lagi ya. Nah, sekarang kita klik play. Nah, sekarang lancar. Oops. Ya Allah, lupa untuk file yang ini teredit di data source yang di dokumen. Saya sepertinya kurang konsentrasi ini. Nah, tapi di sini kita kopas lagi di yang D tadi, yang data source ini. Sekarang kita coba input ulang. Sekarang saya berhasil. Nah, ini gambar udah. Nah, sekarang udah. Tadi hanya ada kesalahan penyimpanan data aja, karena di laptop saya disimpan, memang disengaja disimpan di D biar ketika komputer diinstal ulang, jadi data-data aman, jadi nggak perlu backup ulang lagi. Tapi itu nggak masalah untuk misalkan yang lain, misalkan disimpan di C, itu nggak masalah, nggak terlalu penting. Nah, ini udah terinput, kita bisa lihat produk yang barusan kita input. Nah, ini udah sukses ya. Baik, untuk penjelasan input produk secara manual dan otomatis cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.